Selengkapnya terkait seorang warga negara asing membawa kabur sebuah mobil di Buleleng, Bali, sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Buleleng, AKP Hadimastika Karsito Putro. Selamat sore, Pak Dimas. Selamat sore, Mas. Baik, Pak Dimas, apakah sudah diketahui apa sebenarnya motif warga negara asing ini membawa kabur mobil, Pak? Ya, jadi untuk motif sampai sekarang masih kita dalami ya, Mas, karena kita butuh pemeriksaan yang lebih intens lagi terkait warga negara asing ini, karena ada beberapa informasi yang masuk ke kami. Jadi untuk sementara masih kami dalamin di Polres. Tapi untuk pelaku yang terekam dalam video yang viral di media sosial ini sudah diamankan, Pak? Sudah. Per tadi malam sudah kami tahan, Pak, di Polres Buleleng. Baik, untuk kronologis kejadiannya sendiri, Pak, katanya sempat menabrak, Pak, ya, apakah betul? Ya, jadi sempat di SPBU itu kan sempat berebut ya. Jadi sempat berebut dengan pemilik mobil, lalu dengan tergesa-gesa dia menginjak gasnya, sempat menabrak bangunan di SPBU. Apakah pemilik mobil sudah dimintai keterangan, Pak? Sudah. Lalu kalau dari keterangan pemilik mobil ini, sebenarnya hubungan dengan WNA ini apa, Pak? Apakah mungkin kliennya atau seperti apa? Iya, jadi korban ini dihubungin oleh salah satu temannya pelaku untuk mengantarkan pelaku ini ke Denpasar, Mbak. Jadi ini rental mobil plus drivernya. Jadi korban ini sebagai driver dari mobil itu. Baik, kalau dari pemeriksaan sementara, apakah saat kejadian pelaku ini terpengaruh minuman alkohol, Pak? Tidak, Mas. Tidak ada pengaruh alkohol. Oke, untuk korban ini pada saat mengantarkan, apakah hanya ada pelaku seorang diri atau ada teman-temannya juga? Jadi mereka cuma berdua, Pak. Jadi perjalanan dari Singaraja ke Denpasar ini cuma berdua. Baik, kalau dari informasi yang didapatkan oleh polisi, profil pelaku ini apakah sudah lama, Pak, tinggal di Bali atau dalam rangka apa yang bersangkutan berada di Bali? Yang bersangkutan sudah sekitar 2 tahun di Bali, hanya untuk jalan-jalan saja. Jadi kesini memang untuk liburan. Disebutkan bahwa mobil yang dibawa kabur ini sempat menabrak. Ada korban, Pak, akibat kejadian ini? Sementara untuk korban belum ada yang kami terima laporannya. Untuk yang rusak itu cuma bangunan, Pak. Di mana, Cuma Pak, ada tepatnya? beberapa kendaraan yang hampir tertabrak pada saat dia mengebut di tengah kota itu. Kalau dalam video yang viral yang sempat ada perebutan antara pemilik mobil dengan pelaku ini, tepatnya di mana lokasi kejadiannya, Pak? Di SPBU di daerah Seririt Buleleng, Pak. SPBU, di dalam SPBU itu. Baik, hingga saat ini sudah ada berapa orang saksi, Pak, yang dimintai keterangan? Untuk sementara masih 5 saksi ya, termasuk tersangka dan korban. Baik, untuk pemeriksaan pelaku sendiri, apakah ada kendala, Pak, dalam pemeriksaan pelaku? Sementara belum ada kendala. Sudah melakukan koordinasi dengan pihak imigrasi juga, Pak? Ya, dari awal kami dari Polres Buleleng langsung koordinasi, Mbak, terkait data dari orang asing tersebut, perjalanannya dari mana-mana sampai ke Bali, terus di Bali dia tinggal di mana-mana, kita sudah langsung koordinasi. Baik, kalau untuk secara administrasi, apakah ada pelanggaran yang juga ditemukan oleh polisi? Administrasi mobil atau? Administrasi dari imigrasi, hasil koordinasi dengan imigrasi. Oh, tidak ada, Mas. Belum kami temukan pelanggaran di situ. Yang bersangkutan ada paspor juga, ada kitasnya juga, semua lengkap. Ada kemungkinan upaya untuk deportasi, Pak, terberatnya atau seperti apa? Nanti itu akan kita tidak lanjuti dengan koordinasi ke imigrasi, Pak. Baik, terima kasih AKP Dimas, Kasat Reskrim Polres Buleleng sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore. Pemirsa, setelah sempat ditunda 2 kali, Polri kembali mengagendakan sidang etik Brigjen Hendra Kurniawan pekan depan. Brigjen Hendra menjadi salah satu tersangka perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Komisi Kode Etik Polri kembali menjadwalkan sidang etik mantan Karopaminal Propam Polri, Brigjen Hendra Kurniawan.
Brigjen Hendra Kurniawan akan menjalani sidang Komisi Kode Etik pekan depan setelah beberapa kali ditunda karena saksi kunci mantan anak buah Ferdi Sambo itu dikabarkan sakit. Hendra Kurniawan merupakan satu perwira tinggi Polri yang menyusul karena terlibat dalam tindak pidana menghalang-halangi proses penyidikan pembunuhan Brigadir Joshua. Ya tentunya kan sangat tergantung pada kondisi AKBHK ya. Karena AKBHK ini termasuk saksi kunci yang penting ya terkait obstruction of justice. AKBHK, kemudian ada Agus Nurpatria, kemudian dia baru memerintahkan ke yang di bawah. Ini saksi ini linking pin-nya itu harus diuji di dalam proses persidangan. Dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua, Hendra Kurniawan disebut sebagai salah satu orang yang mengetahui soal penghilangan rekaman CCTV di rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Kini, Polri telah melimpahkan berkas perkara 7 perwira yang terlibat dalam kasus obstruction of justice ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, berkas tersangka pembunuhan Brigadir Joshua telah diteliti oleh Kejaksaan Agung. Jika semua berkas dinyatakan lengkap, maka Ferdi Sambo bisa segera menjalani sidang di pengadilan. Berkas perkara 5 tersangka kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat sedang didalami Kejaksaan Agung. Pendalaman terhadap berkas perkara dilakukan guna memastikan kelengkapan berkas. Setelah berkas dinyatakan lengkap, 5 tersangka pembunuhan Brigadir Joshua bisa segera diadili persidangan. Kejaksaan Agung membuka opsi menggabungkan berkas perkara pembunuhan Brigadir Joshua dengan berkas perkara obstruction of justice dalam proses penyidikan. Penggabungan kedua berkas perkara tersebut dinilai bisa menjadi celah untuk meringankan hukuman Ferdi Sambo. Yang kita terima berkasnya sudah split sync. 338, 340 jadi satu berkas perkara, obstruction of justice satu perkara. Ya kan? Nanti untuk penggabungan perkara sebagaimana pasal 141 KUHP itu adalah domain daripada penuntut umum. Ya, Mbak ya? Jadi domain dari penuntut umum itu masih dimungkinkan untuk dilakukan penggabungan. Sementara sebelumnya, Ferdi Sambo telah dipecat dengan tidak hormat dari institusi kepolisian. Keputusan itu diambil melalui sidang Komisi Kode Etik yang berlangsung selama 3 jam pada tanggal 19 September yang lalu. Kini publik menanti kapan Ferdi Sambo dan tersangka pembunuhan Brigadir Joshua akan menjalani sidang di pengadilan.